Halo, bisa diterima, Kak Yesa, suara saya? Terdengar, Pak. Oke, gambar juga ya. Baik, baik. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, teman-teman mahasiswa, rekan-rekan semuanya, pada hari ini kita kembali melanjutkan perkuliahan kita, ya. Dan pada pagi hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan TM ke-10 ya, di mana pada perkuliahan TM ke-10 ini, pada perkuliahan kita pada pagi hari ini, kita akan mengambil tema tentang penalaran deduktif ya, yang pertama, yaitu bagaimana kita eh, membahas tentang silogisme kategoris. Ya. Sebelum saya lebih jauh membahas tentang silogisme kategoris, mari sama-sama kita awali perkuliahan kita dengan berdoa. Saya pandu dengan menggunakan ajaran agama Islam. Bagi yang agama lain, mohon menyesuaikan dengan keyakinan dan agamanya masing-masing. Mari kita buka, kita awali perkuliahan kita dengan sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, pada pertemuan kali ini ya, kita lebih banyak textbook ya, jadi kita lebih banyak melihat ya sebuah aturan-aturan, sebuah eh, rumus ya, di mana kalau kita bayangkan pada kehidupan sehari-hari ya, eh, misalkan Kak Yesa pernah main game nggak? Atau teman-teman yang lain pernah pernah eh, apa namanya berpartisipasi main game online nggak? Pernah mencoba nggak? Pak. Hah? Kenapa, Pak? Oke. Jadi kalau pernah tuh saya juga mencoba untuk eh, mengarahkan, membayangkannya tuh enak dapat. Jadi kalau misalkan ya kita sedang bermain game ya, misalkan kita bermain Sim City ya, kebetulan saya semalam baru main tuh. Itu game-game yang ada di media sosial, game-game yang ada di handphone kita atau tablet kita atau laptop kita, ya, mereka punya aturan masing-masing. Ya, setiap developer ya memiliki karakter masing-masing. Setiap misalkan di Mobile Legend ya karakternya, aturannya seperti ini. Karakter A, halo, ya, karakter A, misalkan Gatot Kaca karakternya seperti ini. Atau bahkan kita memainkan karakter yang lain, dia memiliki aturan-aturan yang diklaim, yang kita ketika dalam menjalankan game tersebut memiliki konsekuensi, ya. Karakter misalkan harus menambah penghasilan kan gitu kan, harus menambah kalau mau naik level ya harus mengumpulkan sesuatu kan gitu kan. Kemudian kalau kita offline terus kita eh, online lagi di hari berikutnya, ada peraturan-peraturan yang harus kita sesuaikan ya. Misalkan koinnya akan bertambah atau ada harus lihat beberapa iklan kan gitu ya kalau gamenya gratis gitu ya.
itu akan mendapatkan kompensasi diamond atau koin. Itu hal-hal tersebut yang sebetulnya kita sudah bersilogisme ya, berkesimpulan ya. Kita mencoba untuk berkesimpulan dengan memproyeksikan. Nah, hal ini juga sangat penting di dalam kita belajar filsafat ya. Kita mencoba untuk menguji sebuah pernyataan, menguji sebuah fenomena ya. Dan juga kita mencoba untuk berhipotesis sehingga kita tahu bahwa oh, api itu kalau kita mengetahui ya hipotesis-hipotesis yang lama gitu kan, kalau api itu panas. Ya kalau panas ya kita nggak perlu membuktikan api kita pegang kan gitu. Dengan logika berpikir kita udah tahu, oh, oke gitu loh. Dan kalau katakanlah benda logam ya dipanaskan dengan api akan menghasilkan benda logam yang panas. Ya, kita tidak perlu lagi ya untuk berdebat apakah ketika air itu dipanaskan dengan 100 derajat itu mendidih atau tidak, tidak perlu diperdebatkan gitu. Karena dari kesimpulan itu hukum-hukum yang pasti itu ya, baik hukum alam maupun hukum apa namanya logika itu dapat menghasilkan sebuah kesimpulan. Nah, dalam pertemuan kita kali ini kita akan mencoba membahas hukum-hukum itu. Maka saya katakan kita lebih banyak pada bagaimana kita nanti membaca slide-slide, memahami slide-slide yang akan saya tampilkan. Tapi teman-teman sebelum saya menampilkan slide gitu, saya akan mencoba melakukan ke pretest dahulu yang teman-teman bisa isi gitu ya dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam pretest dan kemudian nanti setelah setelah pertemuan ini eh, akan ada post testnya kalau begitu. Nah, ini saya coba publikasikan dulu. Oke, saya coba. Nah, pretest ini Anda bisa kerjakan, selesaikan dalam waktu berapa sih pertanyaannya? Cuman 3 pertanyaan seperti kemarin. Jadi teman-teman bisa kerjakan di awal pertemuan ini ya. Saya coba share melalui message. Ini kalau message-nya di mana nih? Berubah-berubah terus ini. Oke. Ya, sudah bisa diterima teman-teman, Kak Yesa? Sudah, Bapak. Oke, silahkan teman-teman untuk menyelesaikan dulu pretestnya. Nah, nanti saya lanjutkan dengan menyampaikan slide ya, share screen. Baik, silakan saya beri waktu 4 menit ya. Silakan teman-teman.
Izin sambil mengerjakan saya bisa langsung masuk ke materi ya. Boleh Pak langsung aja. Mm-mm. Karena saya melihat eh, agak banyak. Ya, jadi kalau kita lihat ya kita akan belajar akan sama-sama memahami ya tentang silogisme kategoris. Ya. Tadi pengantar saya mengatakan bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari ya kita tidak terlepas dari sebuah hukum ya yang kita sepakati bersama. Jadi kalau misalkan ada 1.000 angsa yang putih, ya, kita melihat 1.000 angsa putih, semuanya 1.000-nya warna putih semua. Kemudian ada anomali nih, satu angsa berwarna hitam. Maka pernyataan bahwa semua angsa berwarna putih akan gugur hanya dengan satu anomali. Itu kalau kita menggunakan penalaan deduktif, ya. Maka penalaan-penalaan ini sangat eh, diperlukan dalam bagaimana kita memahami filsafat, bagaimana kita mencari hipotesis, bagaimana kita mengambil sebuah kesimpulan. Jadi yang dikatakan kita hmm, klaim atau mengambil kesimpulan, ya, misalkan semua logam akan memuai akan jika dipanaskan. Nah, semua logam akan memuai jika dipanaskan itu adalah premis mayor seseorang. Maka dengan cara membuktikannya, ya, orang lain mengambil sepotong kawat tembaga, kemudian dicoba dibuktikan, oh, logam itu kalau dipanaskan dengan api pasti akan memuai. Maka kebenaran-kebenaran itu akan sesuai apa dengan apa yang kita bayangkan, ya, deduksi akan sesuai dengan apa yang kita lakukan, fakta berupa induksi. Ya. Jadi eh, deduksi itu alat paling tajam untuk mencari validitas. Ya, sebelum kita membuktikan, gunakan logika kita. Oh iya, kalau tadi api itu panas, kemudian benda-benda logam ketika dipanaskan itu akan memuai, logikanya ketika logam tersebut atau kawat tembaga itu dipanaskan dengan api, pasti akan memuai. Kita belum masuk kepada tahap pembuktian, tapi dengan logika berpikir kita sudah bisa mengambil kesimpulan, sudah bisa memprediksikan. Contoh lagi yang gampang ya. Kalau Kayesa melihat mendung, nah kalau di langit kita mendung, maka sudah dipastikan akan apa Kayesa? Hujan Pak. Hujan. Itu logika kita gitu. Tapi ketika ada anomali, oh, ada angin, ada petir besar, walaupun sudah hitam pekat, bisa saja tidak jadi hujan. Maka premis yang menyatakan bahwa setiap mendung pasti hujan tidak terbukti. Tidak selamanya yang mendung pekat itu menjadi hujan. Hanya karena satu pembuktian bahwa oh, sudah mendung pekat, angin kencang, tidak jadi hujan. Ini ada elemen satu lagi, angin. Berarti akan ada sebuah eh, kesimpulan bahwa manakala, ya,
langit mendung pekat, namun terjadi angin dan petir, dimungkinkan tidak terjadi hujan. Karena dengan angin dan petir kan logikanya, oh angin dan petir itu menyapu awan hitam menjadi tidak jadi hujan. Begitu ya. Jadi bagaimana kita mencoba untuk berkesimpulan dengan kemungkinan-kemungkinan yang bisa dibatalkan dan bisa juga kemungkinan-kemungkinan itu dibuktikan. Nggak selamanya loh dengan angin itu tidak jadi hujan. Nah ini kemudian kita bagaimana nih? Yang pertama adalah mengkategorikan realitanya dulu. Gitu. Kalau melihat contoh yang ada di slide ya, eh, kacang tanah ya, kalau kita melihat ya di sini ya, ini kebetulan nih pengalaman nih saya nih. Saya hari ini lagi asam urat tinggi gara-gara kacang tanah nih. Slide-nya begitu juga. Jadi ini adalah kacang tanah dan saya alergi terhadap kacang tanah. Bisa jadi alergi, bisa jadi penyakit seperti saya kan, karena tidak bisa mengurai purin. Maka saya tidak boleh memakannya. Nah, kita mengkategorikan bahwa kacang tanah itu eh, penyebab alergi. Padahal kalau yang terjadi di dalam diri saya, kacang tanah itu menyebabkan purin yang tinggi. Purin yang tinggi tidak bisa diurai di dalam organ tertentu, ginjal gitu kan, menghasilkan kristal-kristal yang menyebabkan sakit di kaki. Kebetulan saya di kaki. Nah, itu kan bagaimana kita dengan dua pendekatan, apakah kacang tanah itu alergi atau penyakit? Kita harus bisa menyimpulkan dari berbagai macam sudut pandang. Tidak semuanya kacang tanah itu alergi. Saya nggak tahu ya apakah kacang tanah itu juga dapat menimbulkan ruam eh, gatal-gatal dan lain sebagainya. Apakah itu alergi? Tapi yang pengalaman empirik saya menyatakan bahwa kacang tanah itu menjadi penyakit buat saya. Tinggal bagaimana logika berpikirnya. Ada orang yang memakan kacang tanah eh, bereaksi berbeda, kan gitu kan? Ada yang mungkin kebanyakan makan kacang tanah bisa menyebabkan sakit perut, kan gitu. Banyak. Nah, ini bagaimana kita apa namanya bisa mengkategorikan sebuah realitas, ya. Maka dalam sebuah silogisme logis, hmm, ada kategori menurut jenisnya, ya. Kacang tanah itu kita katakan sebagai objek fisik, ya, mencium, melihat teksturnya dan membandingkan, ya. Dan kemudian kacang tanah itu sebagai sebuah esensi, ya. Jadi bisa jadi kacang tanah itu sebuah benda dan bagaimana kita membedakan kacang dengan tanah. Apakah kacang tanah itu tanah yang berupa kacang kan gitu loh kan? Atau kacang yang dihasilkan dari tanaman yang apa namanya ya tumbuh besarnya di dalam tanah. Kita sebelum melihat hasilnya, kita mendefinisikan kacang tanah saja banyak sekali kekeliruan tuh kalau kita bisa men, apa namanya mengidentifikasi lebih lanjut. Ya kan? Kacang tanah itu menurut Kayesa tanah bulat-bulat seperti kacang atau kacang yang hidup di dalam tanah atau kacang panjang. Nah, loh.
Kacang panjang itu kacangnya nggak panjang-panjang kan, justru terbalut di dalam sebuah selaput yang menjadi panjang disebut kacang panjang. Kenapa? Saya tanya nih, keluar dari konteks. Kenapa kalau kita pernah makan sayuran kacang panjang, kayak saya udah pernah kacang panjang Udah makan. Pak, sering. Cara mengkonsumsi dipotong-potong nggak? Iya Pak. Kenapa udah dipotong-potong masih dibilang kacang panjang? Lebih ke jenisnya mungkin Pak. Eh, Kalau bicara jenis kan nggak, bagaimana kita berbicara jenis kacangnya sendiri kan di dalam bungkusan itu kacangnya kalau kita lihat dalamnya itu kan ada kacangnya yang kecil ya. Artinya artinya di sini bagaimana kita bisa mengkategorikan realitas supaya kita tidak terjebak dengan perspektif yang berbeda kan gitu. Kita baru bicara kacang tanah. Kalau orang kita katakanlah melihat orang lain tidak pernah melihat kacang tanah wujudnya gitu kan. Kacang tanah tuh kacang kayak tanah apa tanah kayak kacang? Nah, seperti itu. Jadi bagaimana kita mampu mendefinisikan secara harfiah seperti itu. Kemudian baru kita definisikan secara fungsional dan pragmatis. Kacang tanah itu baru, oh kacang tanah itu yang dimaksud kacang tanah itu kan gitu kan. Baru bicara itu berbahaya nggak untuk kesehatan. Karena pengalaman saya sama-sama kacang tanah, ada kacang tanah yang kecil-kecil yang buat bumbu pecel, ya. Saya coba itu nggak apa-apa. Tapi qadarullah saya kemarin ke Superindo ngelihat bungkusan kacang tanah yang agak besar-besar, saya tertarik. Saya coba yuk, saya bilang sama istri saya coba yuk, ada pengaruhnya tidak? Saya coba makan. Duh, langsung tuh asam urat saya naik. Artinya apa? Fungsionalnya berbeda lagi, sama-sama kacang tanah. Gitu. Jadi kita berbicara kacang tanah saja banyak sekali apa namanya pemahaman-pemahaman yang membuat kita menjadi diperlukannya kita berpikir secara filsafat, berpikir secara logika. Kaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, informasi kita di dalam masyarakat ini kan beragam, gitu loh. Nah, bagaimana kita bisa mendefinisikan itu? Diskon, flash sale, kan gitu kan? Flash sale nih apa nih? Gitu loh. Sebelum kita berbicara itu, flash sale adalah strategi marketing seorang produsen agar barangnya laku. Tapi kalau kita melihat dari sisi konsumen, bagaimana kita menghindari dari sikap-sikap atau perilaku konsumerisme? Yang namanya diskon, logikanya harganya dinaikin dulu. Kita bicara logika kan? Baru dipotong. Atau kita melihat kenapa barang tersebut didiskon. Bisa jadi waktu kadaluarsanya semakin sedikit. Bisa jadi ada rejectnya. Kalau kita beli baju diskon, kita teliti ada nggak nih jahitannya yang rusak kan begitu. Tidak serta-merta diskon itu pemotongan harga, hanya permainan kata. Bagaimana kita mengkategorikannya itu secara realistis. Nah, bagaimana kita bicara kursi, kursi panas, kursi pijat, kan gitu banyak tuh. Meja, meja hijau, gitu. Meja panjang. Nah ini bagaimana kita bisa mengkategorikan dan kita mampu masuk ke dalam apa namanya term atau kata atau predikat-predikat yang kita bisa terjemahkan bahasa saya seperti itu. Ya, nah ini yang kita harus pahami ya bahwa saya alergi terhadap kacang tanah. Segala sesuatu yang membuat saya alergi adalah
hal-hal yang boleh saya makan. Artinya, semua anggota kategori kacang tanah adalah anggota dari kategori hal-hal yang membuat alergi. Kacang Bogor, nah, termasuk nggak tuh kacang tanah? Tahu ya, kayak saya kacang Bogor ya. Si Pak baru dengar. Nah, ada tuh, kamu tinggal di mana? Di Sawangan, Pak. Ah, masa di Sawangan nggak tahu kacang Bogor? Dulu waktu saya sekolah tuh kalau masuk ke daerah ya Jasmine tuh kalau macet ada yang jual tuh kacang Bogor, bulat-bulat, bulat-bulat ya. Jadi satu 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 apa ya, Mbak? Satu kacang itu ya isinya satu. Kalau kita kan satu kacang itu bisa isinya dua, isinya tiga ya, yang kacang tanah yang asli. Kalau kacang Bogor isinya satu. Ya, bentuknya seperti kentang, tapi dia kecil-kecil seperti kelereng. Dan itu berkulit. Nah, ini kita bicara kacang Bogor aja. Kalau kayak saya belum tahu kan kacang yang ditanam di Bogor atau kacang yang diproduksi di Bogor. Ah, ini bagaimana kita bisa tadi apa namanya mengkategorikan sebuah subjek. Ya. Kemudian juga jika kacang adalah satu-satunya yang tidak boleh dimakan, maka artinya kacang tanah adalah membuat saya alergi. Dua kategori subjek dan predikat ini ya kan disingkat dengan S dan P ini. Nah, ini yang sering kita harus jeli dalam membuat sebuah kesimpulan. Dan kadang-kadang kita terjebak nih, oh yang dimaksud kacang tanah itu membuat alergi. Sehingga kita berlogika setiap kacang tanah beralergi, menyebabkan alergi. Maka tidak boleh saya makan. Padahal logika ini kadang-kadang tidak sesuai dengan apa kenyataannya, gitu ya. Saling meniadakan, ya. Jika semua kacang tanah adalah yang tidak boleh saya makan, maka bukan kacang tanah adalah hal-hal yang boleh saya makan. Jadi kacang Bogor termasuk kacang-kacangan atau tidak? Padahal dia di tanah juga tuh. Bisa dikatakan sebagai kacang tanah atau tidak? Padahal belum tentu ketika kita makan kacang Bogor itu menjadi sebuah apa namanya alergi atau kita lebih universalkan jangan bicara kacang tanah kacang aja ada kacang panjang ada kacang merah ya kacang merah kacang panjang kacang merah itu kan juga kalau nggak salah terbungkus juga maka ini bisa saling meniadakan yang dikatakan kacang tanah itu alergi, maka bisa menafsirkan bahwa tidak satupun kacang tanah yang merupakan sesuatu yang tidak boleh saya makan. Padahal faktanya kacang tanah ada berbagai macam kategori. Nah ini yang saling tidak meniadakan langsung kita menyimpulkan bahwa setiap kacang tanah itu menimbulkan alergi. Saling meniadakan. Tidak satupun di antara sesuatu yang tidak boleh saya makan adalah kacang tanah. Ya, nah ini tipe-tipe dari eh, proposisi kategorinya. Ya, ada afirmatif, ya, bahwa semua S subjek adalah predikat. Kacang tanah dianggap jadi sumber alergi. Ada negatif universal, ya. Semua kacang tanah bukan nggak semua kacang tanah bukanlah sumber alergi. Menegatifkan afirmatif tersebut. Afirmatif partikular. Beberapa kacang tanah menyebabkan alergi. Atau negatif partikular. Beberapa kacang tanah tidak menyebabkan alergi. Ini
rumusnya yang nanti kita harus paham bahwa ketika mengambil sebuah logika kebenaran ya berdasarkan rumus ini, tapi tidak selamanya benar kalau kita melihatnya kebenaran ini kan kita mengkonstruksikan sebuah kesimpulan kebenaran berdasarkan logika. Terkadang logika tidak sama dengan fakta, gitu. Ya. Kadang-kadang kalau kita membahas tentang sebuah kebenaran, ya kan, tidak semua kebenaran itu selalu berdasarkan logika, kan begitu. Itu kalau kaitannya ke kebenaran, kita sekarang membahas tentang logika dulu deh, biar nggak bingung. Apa yang dikatakan logika, ini teorinya. Fakta kebenaran nanti urusan. Karena kalau kita bicara fakta kebenaran, akan akan terjadi seperti ini ya. Contoh kayak ini fakta kebenaran apa nih? HP ya. Yap, Tapi kalau kita sepakat di kelas ini saya katakan sebuah magicom. Ayo kita sepakat selama 1 bulan kita menganggap ini magicom. Kita menyebut ini magicom. Maka kebenarannya apa? Saya katakan, ini apa Kayesa? ponsel, Pak. HP. Kan tadi kita sepakat, fakta kebenarannya magicom. Ini apa? Berarti kalau sesuai kesepakatan, Magicom. Iya, artinya apa? Kebenaran tuh bisa diatur sebenarnya. Gitu loh. Kebenaran tuh bagaimana kita menyepakati. Ujungnya seperti itu. Apalagi keyakinan. Ketika memiliki sebuah pengalaman yang sama, dia yakin, oh iya iya saya ke salon ini capsternya enak ya, potong rambut di tempat ini. Nah, yang laki-laki ada nggak laki-laki? Laki-laki ketika potong rambut atau mungkin perempuan juga ketika ke salon, ketika dipegang sama capster tertentu, balik lagi kita nggak mau kan? Ah, mau dipegang dia aja. Itu keyakinan tuh. Me, me, me- apa namanya melahirkan sebuah kebenaran. Ah, saya kalau dipotong rambut sama dia merasa lebih pede. Padahal kalau dicek secara ilmiah belum tentu. Artinya apa? Kebenaran itu sebetulnya bagaimana sudut pandang kita memandang. Apalagi kita bicara post-truth. Udah fakta-fakta dikatakan eh, si A salah. Tapi contohnya orang tua nih ya, post-truth kebenaran ya. Misalkan anaknya sudah divonis bersalah, mencuri umpamanya, gitu. Tapi seorang ibu dengan nalurinya, dia yakin bahwa anaknya tidak mencuri. Walaupun kebenarannya sudah dibuktikan dia mencuri. Itu kalau kita bicara kebenaran ya. Nah, ini kan sekarang kita bicara logikanya dulu. Karena kadang-kadang kebenaran tidak sesuai dengan logika. Ini contoh dua. Ya, gimana Anda nanti bisa membaca nih. Ya, semua S adalah P, semua manusia adalah fana. Kalau kita pakai yang semua S bukanlah P, ya, semua manusia bukan fana. Kebalikannya, ya, afirmatif dengan negatif. Nah, eksistensi ini bicara sebagian manusia adalah fana dan eksistensi partikular negatif sebagian manusia bukan fana. Kita harus bisa membedakan ini ya. Ada afirmatif, ada negatif, ada eksistensi sebagian. Karena beda. Seluruh dengan sebagian itu beda. Saya katakan tadi, seluruh angsa berwarna putih. 1.000 angsa bisa putih. Ketika yang ke 1.001 kita melihat ada warna hitam. Gugur tuh. Masih dikatakan seluruh angsa, tidak semua angsa berwarna putih. Gitu. Semua angsa bukan putih. Atau sebagian angsa berwarna putih. Dan sebagian angsa bukan berwarna hitam. Ya, 4 klaster ini yang harus kita pahami ya, bahwa
Kalau untuk berlogika kita bisa saja kontradiktif, bisa saja eksistensialis. Nah, nah ini tadi nih, bisa semua S adalah P, bisa semua S bukan P, maka ada di tengah. Bisa beberapa S adalah P, beberapa S adalah P. Atau beberapa S bukan P. Ya, nah, syaratnya apa? Misal, syarat perlu adalah hal-hal yang harus dipenuhi. Misal, semua reptil bertelur. Telur itu adalah syarat agar sesuatu disebut reptil. Karena kalau tidak ada yang bertelur, maka tidak dibilang reptil. Syarat perlu. Ada yang syarat cukup. Nah, minggu lalu saya bilang kan, ada premis 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 menjadi syarat perlu. Menjadi 4, ya kan? Ada yang cukup. 1, 2, 3, 4, ya 1, 2 saja, atau 1, 3, atau 2, 2, atau 2, 3. Itu saja sudah perlu, sudah cukup. Untuk mengambil kesimpulan menjadi 4. Begitu ya. Jadi kalau syarat perlu itu yang namanya mobil ada bannya berjumlah di atas 2 atau 4, di atas 4 harus memiliki jendela. Tapi yang dikatakan kendaraan bermotor, ya rodanya 1 aja kalau dia memiliki motor sudah bisa dikatakan kendaraan bermotor. Tidak harus memiliki ban sebanyak 4, tidak harus memiliki eh, AC kan gitu loh kan. Tapi kalau kendaraan bermotor mobil, syarat perlunya yang namanya mobil mah harus ada bannya 4. Atau kendaraan bermotor ya harus ada mesinnya, itu syarat perlunya. Tapi kalau kendaraan aja bisa dengan hewan, ya kan? Hewan dikasih eh, apa namanya aksesoris yang lain kan gitu loh. Atau kendaraan dengan tenaga kita manusia, nah, itu sudah cukup untuk mengantarkan. Jadi bisa bedakan ya mana itu syarat perlu dan syarat cukup. Nah, ini penerapannya bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Maka penjajahan di atas ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ya, syarat perlunya apa? Nah, kemerdekaan itu adalah hak. Gitu. Kalau sudah, maka kalau kemerdekaan itu adalah hak, penjajahan itu harus dihapuskan karena kalau penjajahan masih ada, nggak mungkin kemerdekaan itu sebuah hak. Untuk mewujudkan sebuah kemerdekaan kan penjajahan harus dihapuskan. Gitu ya. Kemudian bicara silogisme kategorial yang tadi sudah dibahas ya, bagaimana kita mengkategorikan ya. Jika argumen adalah serangkaian proposisi yang sebagian diantara disebut premis sebagai bukti bahwa bagian lain yang disebut kesimpulan adalah benar. Jadi bagaimana kita mengkategorikan bahwa proposisi diantaranya disebut premis, maka sebagai bukti dari premis tersebut adalah kesimpulan. Bagaimana preposisi kategorial adalah pernyataan yang terdiri dari term subjek, kata-kata subjek, dan predikat. Yang keduanya merupakan kategori tertentu. Maka silogisme kategoris adalah argumen yang berisi dari preposisi-preposisi kategorial. Bagaimana kita bisa mengambil kesimpulan berdasarkan ini tadi nih. Nah, ini tadi nih contoh apa namanya ini, ya seperti itu. Nah, ini contohnya
Semua musuh kemanusiaan adalah hal yang harus dihapuskan di atas dunia. Semua itu M, ya, adalah P. Semua S, ya, adalah P. Semua S penjajahan adalah musuh kemanusiaan. Tadi dikatakan bahwa syarat dari sebuah kemerdekaan harus dihapuskannya adalah sebuah penjajahan. Nggak mungkin kemerdekaan itu terwujud kalau penjajahan masih ada, gitu lah. Yang negasi negatifnya, ya, gitu. Nah, ini ya bagaimana term yang muncul di kedua premis tapi tidak muncul di kesimpulan, ya. Term ini berfungsi sebagai penghubung antara S dan P. Bagaimana term yang menjadi subjek di kesimpulan, term ini juga selalu muncul. Nah, ini rumus-rumusnya. Ada term yang menjadi predikat di kesimpulan, term ini juga selalu muncul. Ya. Dikatakan di sini misalkan contoh yang ini tadi, ya, kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Maka tanpa eh, apa namanya kita bisa menghapuskan kemerdekaan, tidak terwujud sebuah kemerdekaan. Kemerdekaan tetap menjadi sebuah kesimpulan. Tidak akan terwujud kemerdekaan kalau penjajahan tidak dihapuskan. Bisa nggak beberapa kemerdekaan di sebuah negara itu bisa dihapuskan karena beberapa penjajahan juga dihapuskan? Atau beberapa kemerdekaan tidak akan terwujud karena beberapa penjajahan tidak dihapuskan? Banyak kemungkinan-kemungkinan. Ya. Nah, sampai di sini suara saya masih bisa diterima ya? Bisa nggak, Pak? Ya. Jadi nanti lebih saya sarankan teman-teman lebih membaca pelan-pelan dan membayangkan. Karena kalau dengan waktu yang disediakan, nah ini perlu penghayatan dan perlu perenungan yang panjang nih. Gitu lah. Tidak hanya membayangkan ketika Anda sedang menonton drama Korea, membayangkan situasinya. Tidak semudah itu. Ya bagaimana kita membayangkan. Nah, aturannya ada tadi afirmatif, ya. Bagaimana eh, apa term tengah itu didistribusikan minimal satu kali. Term yang didistribusikan ke kesimpulan satu premis. Maka salah satu premis negatif akan berkesimpulan negatif pula. Tadi saya sampaikan tidak ada penjajah, tidak ada kemerdekaan di atas bumi ini kalau tidak ada penjajahan yang dihapuskan. Jika kesimpulan negatif, maka satu premis harus negatif juga. Gitu ya. Nah, ini bagaimana terdistribusinya sebuah eh, premis ketika premis menunjuk sebuah anggota dari kategori yang dirujuk oleh term tersebut. Ya, kalau bicara universal, maka semua karena universal. Kalau kita bicara misalkan, semua logam akan memuai bila dipanaskan. Maka itu universalnya apapun benda yang masuk ke dalam kategori logam, kan berbeda-beda nih logam nih. Besi logam, emas logam, ya, perak logam, tembaga logam. Kalau bicara semua logam, ya termasuk itu. Gitu. Begitu juga di dalam unsur non logam, nah, berbagai macam turunan menjadi universal negatif atau partikular sebagian beberapa logam yang tidak memuai jika dipanaskan apa ya? Kayaknya semua logam dipanaskan gitu. Atau semua plastik. Ya. Plastik itu kan ada yang plastik bisa diurai, ada yang plastik buat makanan kan gitu. Banyak sekali.
Ada beberapa kandungan campuran. Nah, ini bagaimana kita terdistribusinya. Jadi sebetulnya ini turunan dari bagaimana jenis-jenis proposisi ini ada empat nih. Universal, afirmatif, afirmatif, negatif, partikular afirmatif, dan partikular negatif. Ya. Nah ini susunannya. Ya. A, 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 A. Cari di sini. Gitu loh. Logika universal afirmatif ketika semua S adalah P, maka semua mencakup S dan hanya yang negatifnya tidak terdistribusi hanya bagian P aja. A semua. E, A, E susunannya. E, A, E. Ya. Semua yang negatif ketika kita afirmasi ini afirmasi positif akan menjadi uh, apa namanya negatif universal. Nah, ini susunannya. Ya. Kalau Anda ingin lebih expert dalam logika ya harus hafal ini. Seperti Rocky Gerung tidak bicara tidak risau dia dengan serangan-serangan atau pernyataan-pernyataan yang tendensius. Mereka sudah punya cara mencari logika kebenaran. Sudah hafal ini. Gitu. Ini juga ya. Jadi nah ini aturan-aturannya. Yang sahih harus memiliki satu premis afirmatif. Beberapa silogisme, karena beberapa silogisme di buku ini minimal memiliki satu premis afirmatif. Nah, negatifnya B tidak ada, tidak ada. Negatif ya, berarti penolakan. Ya. Jadi kalau negatif itu kontradiktifnya. Udah habis. Jadi itu ya teman-teman yang bisa kita eh, bedah bersama, kita pelajari bersama ya terkait dengan apa yang disebut dengan silogisme kategoris dan bagaimana penalaran deduktif dari umum menjadi khusus. Bagaimana kita bisa mengkategorikan sesuatu yang umum menjadi khusus. Ya, sebuah kacang bisa menjadi kacang tanah, kacang panjang, kacang merah, kacang Bogor, menjadi khusus. Dan bagaimana kita membuat penalaran itu menjadi sebuah eh, apa namanya kesimpulan yang menguatkan kebenaran penalaran. Baik, sampai di sini ada yang bisa direspon, kita diskusikan bersama. Bapak, mungkin nanti PPT-nya bisa, PowerPoint-nya bisa diupload di Google Classroom ya, Pak? Oke, oke, saya upload di Google Classroom ya. Karena memang ini perlu kita apa namanya pahami pelan-pelan, gitu ya. Tidak bisa kita hanya membaca sekali ya. Ya kemungkinan beberapa, nah bahasa saya pakai logika ya. Beberapa bisa eh, apa namanya memahami hanya dengan sekali membaca slide. Gitu. Tapi tidak semua bisa memahami. Baik, kalau tidak ada, saya coba memberikan post test ya yang harus teman-teman selesaikan. Ada sampai di sini pertanyaan berikutnya? Izin, ini terkait logbook itu jadinya ada atau enggak ya, Pak? Soalnya kelas C itu enggak pakai logbook, tapi kelas A sama kelas B itu pakai logbook, Pak. Oke, saya, saya coba jawab. Jadi memang tidak ada arahan secara khusus ya bagi mahasiswa membuat logbook ya. Namun saya ambil kesimpulan keputusan ya kita siapkan saja manakala nanti ketika salah satu persyaratan UAS ternyata diberlakukan itu logbook. Jadi Anda tidak gerabak-gerubuk bahasa saya ya, tidak tergesa-gesa. Siapkan saja kan logbook itu kan
contoh bukti perkuliahan kita sudah ada tuh di Google Classroom ya. Nah, tinggal Anda nanti suatu saat kalau diminta, Anda ambil dari situ. Ya, kayak saya. Diantisipasi. Gitu. Selama ini sih tidak 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 diminta ya logbooknya seperti apa. Begitu. Mungkin nanti eh, apa namanya tanda tangan Bapak nanti bisa dikirim Boleh. lewat WA saya sama feedback dari dosennya juga ya Pak. Ya, ya. Feedback disesuaikan dengan dosen-dosen yang lain saja lah. Iya kan? Ada feedback juga dari dosen yang lain kan? Iya, Pak. Di Nanti mata saya kuliah yang sesuaiin lain. saya. Gitu aja. Jadi manakala diminta, saya coba Anda coba ambil semua di dalam Google Classroom dan saya siapkan termasuk tanda tangan saya di Google Classroom. Ya. Jadi teman-teman ini eh, post test yang Anda bisa selesaikan. Begitu. Ada lagi Kak Yesa? Sepertinya cukup Pak dari saya. Oke, nanti dilaporkan ya di Google Classroom yang tidak hadir hari ini atau hadir semua 27 dari jumlah. Maaf Bapak, ini yang nggak hadir ada sebentar Bapak. Disampaikan saja yang tidak hadir, kemudian dikonfirm apa namanya diberikan keterangan apakah dispensasi ataukah ada acara lain atau memang ada kesehatan yang terganggu, begitu. Nanti saya laporkan di Google Classroom ya Pak. Oke, ya, gitu. Baik teman-teman, kalau tidak ada tanggapan atau pertanyaan, nanti saya upload nih Jumat, sorry, Kamis Jumat kan libur ya, saya coba upload di Google Classroom terkait dengan materi, kemudian juga saya akan rekap semua eh, kehadiran ya, karena memang kejar-kejaran ini aktivitasnya. Saya akan coba sesuaikan ya. Saya agendakan 2 hari ke depan libur tuh saya nggak kemana-mana, saya ngurusin kerjaan deh. Saya ngurusin administrasi perkuliahan gitu ya. Jadi eh, nanti teman-teman ketika mengecek simpelnya kok absen saya masih kurang segala macam, saya belum mengupdate itu ya kayak saya. Jadi saya ya gunakan 2 hari ke depan ketika libur, baru sepakat ya tadi sama istri dan liburan 2 hari besok itu kita nggak kemana-mana gitu. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan administratif yang harus kita selesaikan. Baik ya teman-teman semuanya, eh, sebelum kita akhiri perkuliahan ini, mari kita tutup ya dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan pada hari ini mendatangkan kebermanfaatan buat kita bersama dan juga teman-teman saya minta untuk online sebentar agar bisa di screenshot. Ya, silakan Kak Yesa. Oh, izin screenshot ya Pak. Ya ini makanya teman-teman online sebentar. Teman-teman boleh di on cam terlebih dahulu ya, slide 1 sama slide 2. Post testnya sekalian dikerjakan juga ya, teman-teman ya. Baik Bapak. Ayo sisanya tolong on cam ya guys. Slide 1 dulu ya. Oke, lanjut slide 2. Sudah selesai Bapak. Oke, baik, terima kasih ya. Saya akhiri, selamat beraktivitas dan juga long weekend ya dari hari Kamis ya. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu tuh ya. Nanti masuk seminggu ada long weekend lagi tuh Idul Adha ya. Hati-hati, jaga kesehatan. Salam buat kedua orang tua kalian ya. Mari kita doakan semoga
orang tua kita selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan rezeki yang berlimpah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Terima kasih banyak, Bapak. Bapak. Terima kasih Bapak.